Udah, apapun aktivitas.
percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan tempat yang terbaik untuk Papa. Kita menyanyi lagu kerinduan untuk Papa saja. Karena Papa Sus yang ada di sini, hari-hari rasa sepi. Beta belum balas Papa, beta mau cari kemana, cuma Papa saja yang ketong punya. Tuhan, mengapa begitu cepat pisahkan Papa dari ketong semua? Papa, Papa, sungguh ku rindu, rindu ingin mengulang lagi Natal bersamamu. Papa, kini ku sendiri di malam Natal ini, Papa.
Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough. Selamat malam jemaat yang dikasihi And have Kristus. yourself Shalom. a merry little Christmas. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer, Warta Kebaktian, nomor 25, garis miring KKA, garis datar JEB, garis miring D, titik 15, garis miring 12, garis miring 2021, tanggal 24 Desember 2021. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Shalom. Majelis Jemaat GPM Ebenezer dengan penuh sukacita menyampaikan selamat datang, selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat GPM Ebenezer meminta perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat terhadap penyampaian beberapa informasi sebagai berikut. 1. Menyongsong Natal Kristus tahun 2021, Majelis Jemaat menghimbau seluruh warga jemaat untuk tetap menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan sehingga proses perayaan Natal dapat dilakukan dengan baik. 2. Kebaktian perayaan Natal Kristus akan berlangsung pada 25 Desember 2021 dengan pengaturan sebagai berikut. Pukul 6.30 di Ebenezer, sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 4 dan sektor pelayanan 13. Pukul 9 di Ebenezer, sektor pelayanan 5 sampai dengan sektor pelayanan 11. Pukul 7 di Gloria, sektor 10 sampai dengan sektor 12. 3. Penggembalaan baptisan kudus akan berlangsung pada hari esok, Sabtu 25 Desember 2021 pukul 12 waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Gereja Ebenezer. Pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2021. Para pelayan dan warga GPM yang kami kasihi, salam damai untuk saudara semua. Di puncak perayaan Adventus menyongsong Natal Kristus ini, kami menjumpai semua jemaat dan pelayan Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara sambil bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus memelihara hidup kita, menyediakan dan mencukupkan tiap keperluan dan yang menyanggupkan jemaat melewati tantangan dan kesulitan hidup. Kepada saudara-saudara di Pulau Damer, kami terus mengingat saudara-saudara dalam doa kami, dan kami yakin saudara-saudara telah dimampukan Tuhan
untuk melewati semua situasi ini sambil memelihara kesatuan tubuh Kristus yang saling melayani dan menopang. Kami akan tetap menopang saudara-saudara juga sebagai wujud kasih kami kepada Kristus. Kami yakin sepenuhnya kasih Tuhan akan tinggal tetap bersama jemaat dan mengokohkan iman jemaat karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dan kasih Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara kekasih, Natal mengingatkan kita akan cinta kasih Allah melalui Kristus yang menjadi manusia supaya kita tidak binasa karena dosa. Natal meyakinkan kita bahwa kita tidak sendiri, sebab Allah yang pengasih itu bersama kita dan berjanji menyertai kita. Kedatangannya dalam peristiwa Natal menggenapkan janji penyertaannya bagi kita. Sebab itu, yakinlah janji penyertaannya di tiap-tiap hari hidup dan di tiap tantangan hidup yang dihadapi, termasuk dalam situasi kebencanaan apapun, baik alam maupun pandemi COVID-19. Tahun ini menjadi tahun kedua kita merayakan Natal masih dalam situasi pandemik yang belum juga berakhir. 2 tahun ini jutaan orang meninggal dan lainnya harus bertanggung nyawa di ruang-ruang isolasi. Kenyataan ini menyadarkan kita betapa sebagai manusia kita terbatas dan rapuh. Semua ini membelajarkan kita untuk rendah hati dan bersandar selalu pada Tuhan Pencipta yang tak terbatas. Melalui peristiwa Natal, Allah sendiri menunjukkan kerendahan hatinya. Ia turun dari keagungan dan kebesarannya untuk berjumpa dengan manusia dan mengerjakan keselamatan kepada manusia dan dunia. Olehnya kita diajak merayakan Natal dengan rendah hati dan setia. Belajar dari kerendahan hati Allah untuk menjadi manusia, juga belajar dari kerendahan hati Yusuf dan Maria, memberi diri dipakai Allah dalam karya penyelamatan bagi dunia dan kesetiaan mereka menjalankan amanat Tuhan. Kami pesankan kepada saudara-saudara pesan Natal sebagai berikut. Hiduplah dengan rendah hati seorang akan yang lain. Nyatakanlah itu melalui sikap rela menjadi hamba yang melayani. Seperti halnya Tuhan yang turun dari singgasananya melalui peristiwa Natal untuk menyelamatkan. Usahakanlah agar kita menjadi pribadi yang rela turun menjumpai sesama dan menjadi pelayan satu terhadap yang lain, juga terhadap alam ciptaan Tuhan ini. Kebesaran kita bukan pada kedudukan, pangkat dan jabatan, tetapi pada kesediaan kita menjadi pelayan bagi sesama. Karena itu, layanilah seorang akan yang lain. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Setialah dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Tunaikanlah setiap panggilan itu dengan setia. Lakukanlah dengan sepenuh hati sebagai bentuk cinta kepada Tuhan dan sesama. Atas kesetiaan mengerjakan tugas panggilan itu, yakinlah Tuhan menyertai dan bersama saudara-saudara, sebab setiap hamba menerima berkat yang menjadi bagiannya. Natal adalah momentum perayaan kesetiaan suami istri dan kerendahan hati orang tua menerima dan melayani anak. Sebab itu, setialah pada janji yang telah dikatakan di antara setiap suami istri beriman. Sebab karena ketidaksetiaan, banyak keluarga beriman mengalami keretakan. Jadikanlah momentum Natal momentum untuk meneguhkan janji setiap suami istri beriman seperti halnya Yusuf dan Maria yang meneguhkan kesetiaan mereka untuk mengerjakan karya penyelamatan Allah kehidupan. Natal tahun ini kita rayakan masih diliputi sebagai keprihatinan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, gempa bumi yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di tanah timur, Jawa dan Pulau Damer, juga nestapa saudara-saudara kita di tanah Papua. Kerusakan alam masih terus terjadi dalam mendatangkan bencana banjir, tanah longsor, dan beragam dampak serius lainnya. Ada pula para pelayan dan warga jemaat yang berjuang melawan sakit yang dideritanya dan berbagai persoalan kehidupan lainnya. Melalui Natal, Allah mengajak kita untuk terlibat dalam karya pembebasan dan karya keselamatan. Karenanya, kuatkanlah seorang dengan yang lain.
Topanglah saudara-saudara kita, bantulah yang berkekurangan, rawatlah yang sakit, agar kasih Allah dan karyanya nyata melalui kepedulian dan pelayanan kita. Inilah saatnya kita merayakan kasih Allah yang merendahkan dirinya dan dengan setia mengerjakan dalam kita pembebasan dan penyelamatan atas dosa. Karena itu, isilah perayaan kita dengan aktivitas dan pelayanan yang membebaskan dan menyelamatkan sesama dan alam ciptaan. Hindarlah diri dari aktivitas penyimpangan dari hakikat Natal yang sesungguhnya, yang diwarnai pemborosan, pesta pora, dan mabuk-mabukan. Nyatakan dan ekspresikan sukacita iman Natal dengan berbagi kasih dengan sesama keluarga. Selamat merayakan Natal Kristus, sukacita damai Natal menyertai saudara-saudara. Kita percaya Tuhan menjaga kita, Tuhan menuntun kita mengakhiri tahun ini dan membawa kita masuk di tahun yang baru, tahun 2022, penuh rahmat dan kasih setia Tuhan. Majelis Pekerja Klasik Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Mas Paitela, Sekretaris Umum Pendeta SI Sapulete. 4. Kebaktian saat ini dilayankan dengan menggunakan tata kebaktian persiapan Natal Kristus. 5. Kebaktian ini dilayani oleh Pendeta Emeritus H. Putuhena Sarjana Teologia. 6. Nyanyian persiapan Kidung Jemaat 109 bait 1 dan 2. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotli Via Koritelu, Sekretaris Penatua Benedictus Makassale. Saudara-saudara warga jemaat GPM Ebenezer Klasis Kota Ambon, saat ini kita akan melaksanakan kebaktian persiapan Natal Kristus di tahun 2021 ini. Marilah kita bersatu hati dalam sukacita bersama, menyambut lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kita.
Shalom jemaat. Mari kita siapkan diri masuk dalam kebaktian malam persiapan Natal saat ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan yang menjadi nyata atasmu. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Puji dan hormat bagi anak Allah yang maha tinggi. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, sebentar lagi kita akan merayakan Natal Kristus meski dengan kondisi terbatas dan tidak seperti biasanya. Namun Natal adalah momen di mana kasih Allah dinyatakan bagi manusia. Kini dunia pun sedang merintih kesakitan karena didera berbagai bencana. Anak-anak manusia berlomba dan bertaruh kecerdasan, serta keyakinan dalam perang teknologi, serta ideologi yang berbahaya dan meminta banyak korban. Masih banyak orang yang menderita dan hidup dalam ancaman teror, penyakit dan peperangan. Kita akan merayakan Natal di tengah-tengah dunia yang sedang sakit, dingin, dan membeku.
Yesus datang ke dunia? Bukankah Dia datang supaya dunia beroleh damai sejahtera? Mari bertanya pada diri sendiri, masihkah ada damai di hati? Adakah rasa bahagia? Ataukah sebaliknya, kesedihan, kekhawatiran, dan putus harapan masih membebani hidup kita? Saudaraku, Yesus adalah juru selamat kita. Lihatlah bahwa terang itu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Tuhan adalah terang dan keselamatanmu. Kepada siapakah kamu harus takut? Tuhan adalah benteng hidupmu. Terhadap siapakah kamu harus gemetar? Tuhan akan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan dan kasih setia. Damai sejahteranya dihadirkannya di bumi dalam wujud Sang Bayi Kudus, karena Dialah juru selamat dan penebus kita. Kau Tuhanku, penebusku,
jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, Yesus datang ke dunia menjadi tanda begitu besarnya kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita. Karena itu sebagai anak-anak terang yang tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kami siap menjadi terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu kita akan mengawali seluruh pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami pulangkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau boleh menuntun dan menyertai kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat dan detik ini ya Bapa. Bapa, dalam kebaktian di malam hari ini ya Bapa, kami akan membaca sedikit daripada berita firman-Mu ya Bapa. Namun kami yakin sungguh kami adalah manusia yang berdosa. Kami tak mampu dan tak layak untuk mengartikan sabda kebenaran-Mu. Untuk itu kami mohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus bertakhta dalam hati-hati kami, agar firman yang kami baca dan kami dengar mau mengambil bagian dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Datanglah ya Tuhan dan bersabdalah bagi kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dengan judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu
meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Pujian yang baru saja kita nyanyikan bersama mau mengajak kita semua untuk bergembira. Shalom jemaat. Pujian tadi, semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Kabar bahagia, ajakan untuk semua orang harus bergembira. Kenapa? Kenapa kita harus bergembira dan berbahagia? Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Ini sukacita kita. Kita bersukacita, kita bergembira, kita berbahagia. Kalau kita tidak bersukacita, kita tidak berbahagia, kita tidak berpengharapan, siapa yang kita agungkan, yang kita kenal, yang kita sembah, yaitu Yesus Tuhan. Kalau dia datang tidak untuk menyelamatkan kita, dia datang hanya sebagai raja yang besar, raja yang hebat, raja yang kuat. Dan setelah itu selesai, karena pamornya besar, namanya besar, untuk apa kita berbahagia? Untuk apa kita bergembira? Toh itu untuk kesenangannya sendiri. Tetapi malam hari ini lewat kidung pujian kita diminta untuk harus bergembira, bersukacita, kita berbahagia. Karena yang datang, yang kita sementara mempersiapkan diri untuk merayakan hari kelahirannya, hari Natalnya, dia adalah penebus dosa kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca atau kita dengar tentang pemberitahuan kelahiran Yesus, di mana malaikat Tuhan datang berjumpa dengan seorang perawan yang sederhana, yang tidak terpandang, yang tidak diperhitungkan, yang sementara itu dia bertunangan juga dengan Yusuf yang hanya tukang kayu, orang biasa-biasa saja. Tetapi Allah berkenan melalui Maria. Di sini memang peran Yusuf sepertinya tidak terlihat melalui pembacaan kita tadi. Namun sesungguhnya nantinya Yusuf harus bertanggung jawab terhadap sang perawan itu tadi, si perempuan tunangannya. Mereka belum menikah dan tidak mungkin Maria bisa hamil. Dan oleh karena itu waktu malaikat datang dengan salam yang luar biasa. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan
menyertai engkau. Maria merasa dia ini siapa, dia ini apa. Sampai Tuhan bisa datang langsung berjumpa dengannya melalui malaikat dan memberikan kasih karunia-Nya. Dan menyatakan bahwa dia menyertai, Tuhan menyertai Maria. Dan oleh karena itu dia bertanya dalam keterkejutannya, apa arti salam itu? Tapi pertanyaan itu tidak diungkapkan, hanya dipendam di dalam hatinya. Olehnya itu malaikat berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Tadi bagian cerita ini sudah kita dengar, sudah kita baca. Dan oleh karena itu kita tidak perlu mengulangnya lagi. Namun dari percakapan antara Maria dan malaikat yang didominasi oleh malaikat yang menyatakan bahwa dia akan mengandung, ini merupakan tanda kebesaran kasih setia Tuhan di dalam kesetiaannya dan perjanjian dengan manusia. Bukan saja kepada bangsa Israel atau orang Yahudi semata, tetapi bagi dunia. Sudah dimeteraikan sejak zamannya Raja Daud bahwa melalui keturunannya akan lahir seorang raja yang besar, menyelamatkan seisi dunia. Jadi bukan untuk bangsa pilihannya saja, tapi sangat-sangat jelas kelahiran Mesias, Raja Damai, adalah untuk semua manusia, untuk dunia ini. Dan oleh karena itu, dalam percakapan Maria mengatakan, mana mungkin, masa sih? Saya kan belum menikah. Tetapi melalui penjelasan dari malaikat Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Maria? Dalam kesederhanaannya, dalam ketidakberdayaannya, namun setelah mendengar penjelasan dari malaikat bahwa Tuhan berkenan kepadanya, dia memperoleh kasih karunia dari Tuhan, dan Tuhan ada bersama dengannya. Dia memperoleh kekuatan, dia memperoleh keyakinan, imannya semakin bertumbuh setelah dia mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat tadi. Apa yang dikatakan Maria setelah mendengar begitu banyak penjelasan bahwa dia akan mengandung seorang bayi kudus, ya, anak Allah. Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau Maria adalah orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang mungkin keberadaan hidupnya ada di atas, mendengar perkataan ini mungkin saja dia akan menjadi orang yang semakin angkuh, semakin sombong, dan dia akan menceritakan semua percakapan
yang merupakan kepercayaan dari Tuhan Allah kepadanya. Karena dia akan melahirkan seorang raja. Dia akan melahirkan seorang anak Allah, baik, kudus. Dan dia diberi kesempatan untuk mendapatkan itu. Namun itu tidak buat Maria, si perawan tadi. Dengan segala kerendahan hatinya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Dia merendahkan dirinya karena kerendahan hatinya. Dan apapun kehendak Tuhan dalam kehidupannya, dia terima dengan resiko mungkin jadi bahan gunjingan orang, jadi gosip, jadi buah bibir, jadi cerita untuk orang-orang sekitar. Kok belum kawin, belum menikah, sudah hamil. Tapi itu tidak dipedulikannya karena dia percaya di saat Tuhan memilih dia, Tuhan akan memberikan ia kekuatan. Dan bukan itu saja, Tuhan Allah menyertai. Dia sungguh yakin. Karena itu dia katakan, jadilah atas kehendak Tuhan. Karena aku ini cuma seorang hamba, seorang pekerja. Dan Allah mau memakai Maria sebagai kawan sekerjanya, sebagai mitra kerjanya, untuk menyatakan keselamatan bagi dunia ini melalui bayi yang akan ia kandung. Dan dengan sukacita dia menerima semua ini. Dan dia mau melakukannya. Oleh karena itu kata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, menandakan kerendahan hatinya. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi dia tidak membantah. Dan dia mau melakukannya, artinya dia setia. Dia mau setia untuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan Allah, kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus sayang, hari ini baru pernah beta dari rumah tadi beta sudah berpikir pasti beta kepanasan, karena itu beta biar kecil mar beta bawa akang begitu. Panasnya luar biasa. Karena gedung gereja ini penuh sampai di balkon teratas penuh. Di luar pun demikian. Bukan di samping-samping saya tapi di belakang pun demikian. Penuh semuanya. Ada yang berpakaian dengan warna senada, menandakan bahwa ini datang satu keluarga, begitu ya? Mama, papa, anak-anak. Siapa yang tidak bersuka cita? Yang tidak bisa berubah pakaiannya dengan warna-warni, barukah, lamakah? Yang penting datang dengan sukacita. Yang bisa berubah cuma ini kawanan sebelah beta ini, sebelah kanan. Dong mau yang berubah cuma dompung, stola-stola saja. Tapi tetap saja, jadi saya perlu beli baju baru. Karena tugas pi gereja juga tetap pakai pakaian tugas nih juga, hitam nih juga. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau malam hari ini yang merupakan malam persiapan untuk merayakan kedatangan Yesus Tuhan. Artinya Natal dia akan kita jumpai, kita rayakan pada tanggal berapa? Bapak Ibu?
24 apa 25? 25. Kalau malam ini gedung gereja ini penuh, yang harus lebih penuh lagi tanggal 25. Baru betul. Baru sesungguhnya kita merayakan Natal Kristus, ya. Jangan besok merupakan gedung gereja sekolah minggu, karena ketong punya anak-anak yang datang rame. Kemana mama dan papa? Jam begini saja ada yang masih tinggal di rumah. Ada yang masih sibuk. Kerja ini, kerja itu. Dan malam ini penuh, beta berharap besok juga gereja ini akan penuh. Kalau kita melakukannya, dengar ini baik-baik saudara. Artinya kita setia. Kita setia dalam panggilan kita. Malam ini ketemu menyanyi, hai mari berhimpun, terus semuanya bergembira, terus nanti ada lagi lagu, hai dunia gembiralah. Apakah dia selesai malam hari ini? Kalau dia selesai malam hari ini berarti kita tidak setia. Karena yang sementara kita nantikan ini bukanlah akan datang sebagai bayi yang tidak berdaya di dalam kandang domba dalam kesederhanaannya. Tidak. Tetapi di dalam kemegahannya sebagai Allah yang akan menghakimi. Dia akan datang sebagai raja tetapi sebagai hakim bagi ketong semua. Dan oleh karena itu kita mempersiapkan diri 4 minggu. Dan 4 minggu itu juga para pelayan-pelayan, baik pendeta maupun pelayan-pelayan khusus, membuat pergumulan dari sektor 1 sampai dengan sektor 13. Semuanya untuk apa? Untuk mempersiapkan kehidupan umat. Dan kita juga mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus. Kita bukan datang untuk menunjukkan bahwa ketong ada pakai baju baru, maaf ya, ketong ada pakai warna senada. Oh, sukacita, ini gambaran sukacita. Dan nyatakan kesukacitaan itu terus. Jangan sampai sebentar malam, sementara orang ada mau sembahyang, mercon sudah berbunyi. Sementara orang masih bergumul, berserah, menyiapkan seluruh hati dan kehidupan keluarga rumah tangga untuk menyambut Kristus dalam hati, dalam kehidupan secara pribadi maupun keluarga. Tetapi lebih daripada itu juga para pelayan juga mempersiapkan diri. Sebentar mungkin ya, untuk menyiapkan kehidupan umat ini. Jadi semua akan menyatu di hadapan Tuhan Allah, bukan kita saja, tetapi semua anak-anak manusia di seantero muka bumi ini, walaupun waktunya tidak sama. Tapi ada orang-orang, dan beta tidak berharap, saudara, bapak-bapak, nyong-nyong, sebentar mempersiapkan diri dengan botol, maaf, dengan mabuk-mabukan, entah itu berkelompok, entah itu di tepi-tepi jalan atau di gang-gang yang tersembunyi. Tapi kayaknya sekarang saya nggak ada pakai sembunyi-sembunyi lah, terang-terangan semua bisa jalan.
Tapi beta mau minta, mari ketong siapkan ketong punya kehidupan, keluarga, rumah tangga, menanti kedatangan Tuhan, Sang Mesias, Anak Allah yang kudus itu. Dengan segala kerendahan hati, artinya mari ketong lain sayang-sayang lain tadi ketong sudah dengar banyak pesan Natal dari MPH Sinode ya untuk ketong. Ketong lain lihat lain kasih kuat lain. Ketong mengingat bahwa ada begitu banyak ketong pun saudara-saudara yang mungkin tidak sempat melakukan ibadah seperti malam hari ini. Bisa berada di dalam gedung gereja kah mereka? Karena bencana yang menimpa, karena sakit penyakit yang menimpa, mereka harus ada di rumah sakit. Mereka harus ada di pembaringan di rumah. Adakah kita mengingat itu? Adakah kita mengingat bahwa ada keluarga-keluarga yang merayakan Natal dengan segala keprihatinan mereka? Mari. Jangan ketong hanya melihat diri sendiri. Tapi ketong mau takluk di bawah kuasa kasih Allah. Yang tahu merendahkan dirinya dari ketinggiannya, dari kemahakuasaannya. Dia mau merendahkan diri datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Apa gunanya penebusan dosa? Supaya kita semua memperoleh kehidupan yang kekal itu. Karena ia berterangkat ke sorga, ia menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Dan mari ketong ramai-ramai berusaha untuk memenuhi tempat itu. Artinya ketong harus hidup dalam kerendahan diri. Hidup dalam kerendahan diri selalu beta katakan, mari belajar tentang firman Tuhan. Belajar membangun komunikasi dengan Tuhan. Supaya ketong tahu Tuhan pun mau apa per ketong. Lalu ketong bisa bikin akang. Kalau ketong tidak setia kepada Tuhan, bagaimana ketong bisa setia kepada ketong punya sesama, ketong punya anggota keluarga, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak dalam tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, atau apakah kita bisa setia di tempat-tempat panggilan pelayanan kita, entah itu di kantor, di pasar, di jalan raya, dengan berbagai macam profesi kita. Kesetiaan dibutuhkan. Mari Bapak Ibu bersaudara yang terkasih, sebagaimana Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu bersaudara yang terkasih, jangan ketong tutup mata melihat keadaan di sekeliling. Jangan ketong melepas tanggung jawab dalam membina ketumpung anak-anak. Anak-anak muda dari awal ibadah ini sangat jelas. Begitu banyak pertaruhan yang sementara terjadi di bumi saat ini. Ada yang masih pegang HP. Lihat HP besar yang ada berdiri di sini dulu. Dengar HP besar yang ada di sini dulu. Toh? Kasih tinggal itu kalian punya HP-HP. HP besar sementara masih bicara. Apa gunanya kalian datang ke gereja ini hanya untuk buka HP? Jangan sayang, ya. Karena Helen Putuhena ada bicara di sini. Dan ini HP besar yang ada bicara. Ya. Orang tua kalian sementara bergumul untuk kalian. Masa depan kalian masih panjang. Masih jauh. Karena itu, kalau sudah rajin ke sekolah, rajin ke gereja, mari tinggalkan dulu kalian punya kebiasaan di rumah sayang.
Ya, dari tadi kalian punya perhatian cuma di HP saja. Karena itu tertangkap oleh Ibu Pendeta ya. Kalau di ini istilah sekarang terciduk. Jadi jangan sampai pada waktunya juga kita semua ini terciduk karena ketidaksiapan kita. Karena salah kita mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus sayang, dimanapun, apapun kita pergi dan melangkah, kita melakukan tugas dan tanggung jawab, itu semua pelayanan. Jadilah hamba yang setia. Jadilah pekerja-pekerjanya yang setia. Menurut kehendak Tuhan. Bukan beta punya mau. Bukan beta punya suka. Karena masing-masing ketua punya tanggung jawab yang sama. Bekerja bersama Tuhan. Kita adalah mitranya. Jadilah berkat buat keluarga, buat lingkungan, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus sayang dan tolong ketua. Amin. Jemaat beta undang untuk bangkit berdiri. Jemaat, marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kita lagi dan hidup yang Maranatha Choir dipersilahkan untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Terima kasih untuk pujiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita atas kasih Allah yang telah memberikan anaknya turun ke dunia menjadi manusia demi menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Berlimpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyhurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Nyanyikan seru bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan seru bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Buat lama yang dulu disabdakan, kini kenyataan telah digenapi. Sang Raja damai, pembawa terang abadi, setelah akhir surga bernyanyi. Nyanyikan seru bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan seru bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai.
kelahirannya membawa damai. Ya Juru Selamat, dengarlah doa kami, tetaplah Engkau di hati kami, berkati kami dan jadikanlah kami saluran berkat bagi sesama. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai.
kita berdoa. Bersyukur atas berkat yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam kebaktian malam persiapan Natal ini, kami telah memberikan persembahan syukur. Terima dan kuduskan persembahan ini Bapa, menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Dan ajarkanlah kami untuk selalu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan pujian duet dari Deilano dan Jen Lee.
terima kasih untuk pujian duet yang indah dari Delano dan Jelin, tapi juga Maranatha Choir yang sudah memberitakan kasih setia Tuhan. Biarlah jadi berkat for ketong semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat, dan ini bukan waktunya untuk keluar main atau main HP. Jadi mari ketong semua satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang setia, Yesus Tuhan Putra Nata, di dalam nama-Mu kami tersungkur di hadapan Allah Bapa di sorga, di malam persiapan Natal Kristus 24 Desember 2021. Kami datang sebagai keluarga, pribadi, persekutuan umat Tuhan yang ada di beberapa sektor pelayanan Jemaat GPM Ebenezer. Kebaktian persiapan di jam kedua ini, Tuhan melihat semua kami dalam kesukacitaan kami, dalam kegembiraan kami, karena Kristus Putra Natal baik kudus itu akan datang kembali menjadi hakim, menyatakan diri sebagai raja di atas segala raja di dalam kekuasaan Tuhan. Dan oleh karena itu kalau malam hari ini kami datang berbondong-bondong di dalam rumah Tuhan, mempersiapkan diri untuk merayakan kedatangan Kristus yang menyelamatkan, yang membebaskan kami dari belenggu dosa dan derita, meskipun penderitaan masih terus berlanjut sampai saat ini di muka bumi ini Tuhan. Tetapi iman kami yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan kami yakini itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan yang kami sembah, Yesus yang datang ke dunia ini adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang mau selalu mendampingi. Tapi Tuhan tetap mau berjalan bersama kami. Tuhan tetap mau melindungi kami. Dan oleh karena itu Bapa, kiranya malam persiapan Natal Kristus ini Tuhan, menjadi sungguh-sungguh kami mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kami, supaya di hari esok kami tetap setia dalam kesukacitaan kami untuk boleh datang berjumpa dengan Tuhan, bersekutu bersama sebagai anak-anak Tuhan dalam merayakan Natal Kristus 25 Desember 2021. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, jaga dan lindungilah kami, supaya mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang lebih atau berlebihan keluar dari kehendak Tuhan. Tetapi sungguh kami akan tetap menjaga hidup, hati dan pikir, perbuatan, sikap, tingkah, tutur kami, agar di saat kami merayakan Natal Kristus, sukacita di bumi menjadi sukacita di sorga. Dan damai dari sorga itu akan turun menjadi damai di bumi. Damai dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Damai dalam persekutuan sebagai umat. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, malam hari ini
Kami mau berdoa bagi dunia yang masih penuh dengan penderitaan. Dunia yang penuh dengan bencana. Termasuk bencana yang baru saja terjadi, yang dialami oleh saudara-saudara kami. Sehingga kami di Kepulauan Maluku ini pun merasakan dampak itu. Anak-anak Tuhan di Pulau Damer. Kami berdoa untuk sekalian mereka Tuhan. Kiranya Natal Kristus akan tetap menjadi sukacita mereka. Dan pengharapan mereka tidak akan pernah berhenti. Walaupun dalam situasi yang tak menentu. Tetapi pengharapan dan sukacita mereka akan tetap sama. Seperti kami saat ini. Kami meminta daripada Tuhan. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan adalah pengendalinya. Sebab itu, dalam pertanyaan benak sebagai manusia, kapankah pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Ditambah lagi dengan varian baru. Ditambah lagi dengan penderita-penderita yang semakin banyak. Bahkan meninggal dunia. Tuhan, sampai kapan? Hanya Tuhan yang tahu waktu dan kehendak Tuhan. Jadilah atas kehidupan kami. Namun perkenankan kami memohon, tutup bungkus kami anak-anakmu yang ada di Maluku pun Maluku Utara, agar mereka terjaga dan terlindungi semua. Kami diselamatkan karena tudungan kasih Kristus menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara, gereja Tuhan, terhisap di dalamnya gereja Protestan Maluku dengan para pemimpin-pemimpinnya dalam tugas dan tanggung jawab gereja, tanggung jawab bermasyarakat, bernegara, dapat mereka lakukan dengan baik dan berkenan di mata Tuhan, supaya melalui mereka sebagai warga negara, warga masyarakat, warga gereja, kami boleh menikmati kesukacitaan, kedamaian, ketenangan. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga. Semua yang terlibat dalam kebaktian malam persiapan ini, sehingga boleh berlangsung kebaktian ini dengan segala baik. Pun juga para pemuji Tuhan, Maranatha Choir dan duet dari anak-anak Tuhan Delano dan Jaylin. Kira mereka semua diberkati oleh Tuhan, termasuk para tua agama. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, para pendeta, ketua majelis jemaat, para pelayan khusus, penatua dan diaken. Semua orang yang Tuhan panggil untuk menjadi hamba, untuk menjadi pelayan, termasuk kami. Biarlah kami semua boleh hidup dalam kerendahan hati dan kesetiaan. Biarlah jadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena kami semua ini adalah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah kami. Karena semua yang kami minta bukan dengan nama lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mau mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, namun bebaskanlah kami daripada. Karena Bapa lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, waktunya telah dekat. Siapkanlah hatimu menyambut Sang Juru Selamat. Rayakanlah Natal dalam syukurmu sebagai hamba-hamba Allah yang penuh kerendahan hati dan setia kepadanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Pikiranmu kepada Allah dan terimalah janji penyertaannya. Allah sumber pengharapan dalam kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati dan melindungi kamu dalam pergumulan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali, dan dari tempat ini beta selaku pribadi dan keluarga mau menyampaikan selamat memasuki Natal Kristus 25 Desember 2021 dan selamat mempersiapkan diri untuk sama-sama kita masuk dalam perlindungan Tuhan di tahun baru 2022.
kita doa syukur. Ibadah kita usai. Shalom jemaat. Selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.